Pemirsa, tidak semua orang kaya atau konglomerat dunia hidup dengan fasilitas mewah. Bahkan di antara mereka ada yang hidup sangat sederhana dan rela berbagi kekayaan dengan orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah taipan bisnis dari India, Azim Premji. Ia memperoleh kekayaan karena menjadi bos perusahaan multinasional yang bergerak di bidang konsultan IT. Azim masuk dalam deretan 100 orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih mencapai 17,4 miliar dolar Amerika atau setara dengan 224 triliun rupiah. Meski mempunyai harta yang sangat banyak, konglomerat muslim ini dikenal dengan kesederhanaannya. Hidupnya jauh dari kemewahan. Misalnya jika naik pesawat, Azim lebih memilih duduk di kelas ekonomi. Selain itu, Azim juga terkenal sangat dermawan. Ia sangat suka berbagi dan bahkan Azim menyumbangkan lebih dari seperempat uang yang dia hasilkan. Azim dikenal super dermawan. Lewat Azim Premji Foundation, dia sudah menyumbangkan 44 triliun rupiah untuk pendidikan dan pembangunan kawasan miskin di India. Itu tadi dikenal sebagai sosok yang super dermawan. Mungkin bisa menjadi panutan ya kepada pemirsa yang sedang menyaksikan. Ya. Nah, ini kan tentu saja berbagi dalam Islam tidak melihat seberapa jumlahnya, betul tapi sekali. apa yang diberikan juga bukan. Lalu diawali dari apa? Biar apa yang kita bagi ini bernilai pahala. Ya. Apapun yang kita berikan, apapun bentuknya itu Mbak Ayu dan Mas Miki, yang terpenting adalah nawaitunya. Niatnya. Ya, jadi niatnya yang penting. Ya, sebab Nabi sampaikan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi tergantung apa yang dia niatkan. Kalau nawaitunya ini benar-benar lillah karena Allah, tentu ini akan mendapat ganjaran yang sangat luar biasa. Dikatakan itu mana qasad shadaqatu min malin, ya. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Betul. Bahkan paliyasdad bertambah dan bertambah keberkahan. Ini adalah janji Allah dan Rasul. Luar biasa sekali ya. Tapi Ustadz Nahrawi kadang nih ketika kita memberi ke orang lain, entah apa itu namanya niat atau apa ya, tapi lupa aja gitu, kayak langsung aja dikasih, ikhlas aja yang penting. Itu termasuk niatnya ada untuk membantu dan dia ikhlas atau tidak diawali dengan niat? Iya. Seseorang yang memberikan itu Allah Ta'ala menilai adalah dari lubuk hati yang paling dalam. Rasulullah sampaikan di sana dikatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala, kata Rasulullah, itu tidak melihat fisik dan rupa kita. Tetapi yang dilihat itu Mbak Ayu dan Mas Miki adalah hati dan perbuatan. Jadi sangat munasabah. Walaupun dia itu sifatnya spontan gitu, kalau memang itu menjadi satu kebiasaan dia memang seperti itu, insya Allah ini pun sudah termasuk amal soleh. Iya, karena tadi juga bukan hanya niat saja yang akan dinilai atau misalnya mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga tindakan ya Pak Ustadz. Mungkin kalau misalnya yang spontan itu dari tindakannya mungkin ya. Jadi kalau Mas Miki dan Mbak Ayu cuma niat saja dalam hal kebaikan, belum melakukan, itu dapat 1 poin 1. Apalagi sampai-sampai kita melakukan, ini luar biasa. Beda dengan hal kita berbuat keburukan. Kalau ada satu niat kita melakukan keburukan, tapi kita tidak lakukan, kita tidak ditulis untuk berbuat itu. Tetapi kalau kebaikan, baru niat saja nih. Misalkan Mas Piki dan Mbak Ayu, nanti malam saya mau sholat tahajud. Baru niat saja. Mantap, tahu-taunya nggak bangun. Ketiduran. Nah, tapi tetap ditulis satu kebaikan. Cuma jangan niat semuanya ya. Semuanya diniatin tapi nggak dikerja-kerjain ya. Kayak niat mau buka puasa bareng, tapi akhirnya jadi wacana aja. Iya, sampai sekarang belum, masih ada kesempatan kalau untuk baru niat-niat aja untuk menunaikannya sepanjang bulan Ramadan karena pahalanya berlipat-lipat. Ini mungkin tidak hanya sebatas niat tapi bisa segera disegerakan, kayak wacana minum kopi bareng di seberang kantor mungkin itu juga harus segera direalisasi. Nah, kadang Pak Ustadz, ini kan berbagi ada yang dalam bentuk lain. Sekarang di era digital lebih gampang lagi kan, ada tuh donasi-donasi yang lewat Instagram yang macam-macam itu. Nah, ini apakah juga dirasa pas untuk metode berbagi dalam Islam?
Saya rasa ini adalah satu kemajuan teknologi yang perlu kita apresiasi. Ini adalah sangat-sangat positif gitu, sehingga kita ini jangkauannya lebih luas dan lebih mudah dan lebih cepat seperti itu. Tadi apapun bentuknya itu Mbak Ayu dan Mas Niki, kalau nawaitunya kita berbagi kepada sesama itu, terlepas dengan menggunakan tadi media apapun ya. Oke. Yang penting niatnya dulu ya. Nah, Luar biasa ini sekali. kadang kita bingung ya, berbagi itu mau kemana dulu sih? Ke keluarga dulu, ke teman-teman kantor dulu mungkin, Orang-orang atau terdekat ke dulu tetangga? atau ke orang lain. Seperti tadi bisa melalui berbagai media dan itu lebih memudahkan. Siapa dulu yang harus Ya, didahulukan? kalau secara konteks agama yang didahulukan adalah orang-orang yang kerabat kita, yang memang dalam kacamata agama mereka benar-benar membutuhkan gitu. Setelah orang-orang terdekat kita, kemudian lingkungan kita, baru nanti bisa agak keluar gitu Mas Miki, Mbak Ayu. Sehingga nanti artinya kita tidak melupakan ya orang-orang yang terdekat kita. Itulah satu ajaran yang sebenarnya. Iya. Nah, berbagi melalui apa tadi media ya tadi ya. Kalau misal media teknologi, kalau misalnya kita berbicara tentang media teknologi, bagaimana kalau misalnya kita berbaginya itu tidak dalam bentuk materi dalam arti uang, tapi kita berbagi informasi yang baik. Itu seperti apa tuh, Pak Ustaz? Jadi Mas Miki dan Mbak Ayu, sedekah itu atau sodako itu bisa bentuknya materi, bisa non materi gitu. Saya pun mengajarkan sesuatu kepada Mbak Ayu dan Mas Miki, kalau niat dan nawaitu itu karena Allah dan itu tuntunannya, itu pun sedekah. Jadi itu tidak identik pada materi. Iya, betul sekali. Nah, ini mungkin Miki punya niat untuk berbagi kebahagiaan ya. Benar Karena ada banget. informasi luar biasa yang akan disampaikan dan ini ditunggu pastinya. Iya, dan yang pastinya kalau misalnya pemirsa di rumah nih ya, menunggu-nunggu waktu yang tepat, ini adalah waktu yang tepat karena saya akan bagi-bagi Rp500.000 untuk 2 orang pemenang nih. Nah, caranya gampang banget, Anda tinggal siap-siap saja ya, dekat-dekat dengan telepon Anda karena sesaat lagi Risalah Ramadan akan kembali tentunya dengan kuis Geprek Bensu Bagi Berkah. Jangan kemana-mana, tetap di sini.